Nana ini ingin membeli motor di sebuah dealer. Ketika datang di dealer, mereka itu tanda kutip mempersulit untuk membeli, maksudnya teman Ana Ustadz, untuk membeli motor secara cash. Elsa Talks. Elsa Talks. Elsa Talks. Elsa Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sobat Elsa dimanapun antum berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami kembali lagi dalam program Elsa Talks, membahas putar perkara Islam dan muamalah. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ustadz kita, Kiai Muda Kota Palu, Al-Ustadz Abu Hanifah bin Suhas BA Hafizahullahu Ta'ala. Kita sapa dulu teman-teman sekalian. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Kehalakum. Alhamdulillah, Nabi Khair Ustadz. Sehat. Alhamdulillah. Insyaallah, Sehat. Oh iya, Sobat Elsa dimanapun antum berada, saat ini kami sedang berada di Rebels Cafe, Jalan Tanjung Api, nomor 41, Ampana Kota. Bagi teman-teman yang ingin menikmati indahnya suasana pantai, sekaligus ingin menikmati minuman-minuman yang ada di Rebels Cafe, bisa datang langsung sekali lagi di Jalan Tanjung Api nomor 41 Ampana Kota. Taib Ustadz, ini ada sebuah masalah kontemporer Ustadz, yaitu masalah tentang kredit di leasing motor Ustadz. Taib, sebelum kami masuk ke pembahasan atau problematika tentang transaksi kredit motor di leasing, Ana mulai terlebih dahulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka perlu kita pahami bersama, ada sebuah kaidah yang berbunyi al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Artinya sebelum kita memberikan hukum pada sebuah problem, kita harus memahami problem tersebut. Nah, seperti apa skema yang terjadi pada akad atau transaksi jual beli kredit motor di leasing? Mungkin akhuna Abu Faqihah bisa memberikan sedikit penjelasan tentang skema yang terjadi di dalamnya, sehingga Anda bisa dapat betul memberikan gambaran. Barakallahu fikum. Taib Ustadz, jadi ada sebuah kasus Ustadz, lebih tepatnya kasus teman Ana. Beberapa hari lalu Ustadz, teman Ana ini ingin membeli motor di sebuah dealer. Ketika datang di dealer, mereka itu tanda kutip mempersulit untuk membeli, maksudnya teman Ana Ustadz, untuk membeli motor secara cash. Tunai gitu enggak? Iya, tunai Ustadz. Mereka maunya motor itu harus dibeli dengan kredit Ustadz, dengan mungkin ketentuan DP 0%, dengan cicilan mungkin 1, 2, atau 3 tahun Ustadz. Dengan mereka menjelaskan ketika dibeli dengan kredit akan begitu banyak hadiah atau kemudahan yang mereka dapatkan ketimbang mereka membeli dengan cash Ustadz. Bagaimana dalam tinjauan Islam hukum kredit di leasing motor ini Ustadz? Barakallahu fikum. Yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa transaksi kredit itu kan bagian dari sistematika transaksi bila ditinjau atau dilihat dari sisi ketersediaan barang. Nah, maka para fuqaha ahli fikih memberikan penjelasan transaksi jual beli bila kita tinjau dari sisi ketersediaan barang itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada uang, ada barang, atau uang dan barang itu tunai, maka ini transaksi yang familiar di tengah kita, yang terjadi di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, uang tunai, kemudian objek barangnya tunda. Ini nama transaksinya dalam istilah fikih atau dalam kamus fikih dinamakan dengan akad salam. Jadi modal di depan, namun objeknya tunda belakangan. Kemudian yang ketiga, sebaliknya, uangnya tunda, objeknya tunai, ada di majelis akad. Nah, ini namanya bai'ut taqsid. Ini dalam istilah fikih disebut bai'ut taqsid. Apa itu? Jual beli kredit. Kemudian yang terakhir adalah uang itu tunda, kemudian objeknya juga tunda. Ini namanya jual beli al-kali bil kali, atau sering disilakan dengan jual beli utang dengan utang. Nah, akad yang terakhir ini yang sepakat para ahli fikih diharamkan karena tidak adanya uang maupun barang di majelis akad.
Taib. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang kredit by taksid. Sebenarnya kalau kita katakan tentang aktivitas transaksi kredit, sebelum saya masuk pada kasus yang terjadi di lapangan ya, transaksi kredit itu biasanya terjadi seperti ini. Saya menjualkan barang ke Abu Fakihah, saya memiliki modal 10 juta membeli barang tersebut. Kemudian saya jualkan ke antum dengan modal misalnya atau dengan harga jual 11 juta. Ada kelebihan margin berapa? 1 juta. 1 juta. Nah, ini jual beli kredit. Kemudian 11 juta itu dicicil bertahap dengan masa tenggang penyicilan misalnya 11 bulan. Nah, sehingga hal ini dinamakan jual beli kredit. Kemudian Abu Fakih barakallahu fiik, kalau kita sedikit menilik pada skema atau transaksi akad yang seperti ini, sebenarnya dalam bahasa fuqaha, transaksi kredit yang terjadi pada masa sekarang, pada masa kontemporer ini, itu lebih dekat pada transaksi murabahah. Apa itu transaksi murabahah? Transaksi murabahah adalah ketika sebuah lembaga keuangan misalnya menyediakan barang, kendaraan bermotor, anggap saja 10 juta, kemudian dijual ke konsumen dengan harga senilai 15 juta. 15 juta ini nanti dicicil secara kredit dengan masa tenggang penyicilan misalnya selama 2 tahun. Nah, ini sebenarnya lebih kepada transaksi murabahah, metode klasik. Namun, yang terjadi pada kontemporer saat ini, biasanya itu terjadi 3 pihak, atau sering diistilahkan dengan kredit segitiga. Kredit segitiga seperti apa? Ada lembaga keuangan, leasing, kemudian ada pihak dealer. Kemudian yang ketiga ada pihak konsumen. Kemudian pihak dealer tadi menganjurkan atau menyarankan kepada konsumen yang ingin beli cash, itu datang ke pihak leasing atau pihak lembaga keuangan. Untuk apa? Yang tiba-tiba nanti pihak konsumen dan pihak leasing atau lembaga keuangan tadi datang ke dealer, melihat objek yang ingin dibeli, speknya seperti apa. Misalnya spek A, belum lagi lembaga keuangan itu sepakat dengan pihak dealer untuk memiliki barang objek tadi, dia sudah melakukan akad dengan pihak konsumen. Padahal sejatinya si lembaga keuangan belum memiliki barangnya. Nah, sehingga dalam kasus pertama ini sudah terlihat sisi permasalahan dari transaksi kredit kontemporer yang seperti ini. Nah, sehingga dalam kasus kredit kontemporer itu biasanya nanti ada kesepakatan antara konsumen dengan pihak lembaga keuangan. Padahal barang belum dimiliki oleh pihak lembaga keuangan. Apa yang terjadi setelahnya? Ada yang namanya kesepakatan bersama bahwa bila tidak dilunasi atau tidak ditunaikan cicilannya selama 1 bulan akan ada denda. Kemudian nanti di akhir pelunasan ada yang namanya penalti dan yang semisal. Ini adalah sistematika atau skema kredit motor dalam masa kontemporer saat ini. Nah, sehingga bisa kita tarik satu titik kesimpulan atau benang merah, transaksi dengan skema seperti ini ada beberapa permasalahan, ada beberapa sisi kecacatan dalam akad. Mungkin dari penjelasan tadi antum bisa sedikit memahami apa sisi kecacatan dalam akadnya. Antum bisa memahami dalam gambaran yang telah Anda sampaikan tadi. Iya, Ustaz. Contohnya seperti ketika lembaga keuangan belum memiliki barang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tabi' ma laysa indak. Jangan menjual barang yang belum kamu kuasai, belum kamu miliki. Belum dimiliki, ternyata lembaga keuangan sudah deal akad dengan pihak konsumen. Nah, maka ini adalah satu kecacatan dalam transaksi akad. Kemudian kecacatan yang kedua, permasalahan yang kedua adalah tentang bagaimana keberlakuan denda. Keberlakuan denda pada transaksi kredit kontemporer. Nah, sehingga ketika terjadi adanya denda seperti itu yang dimana pihak konsumen tidak dapat melunasi atau belum bisa melunaskan pada bulan ini, bulan kedua, bulan ketiga akan ada denda. Nah, sehingga kalau dikatakan ini
akadnya adalah akad murabahah, namun hakikatnya bukan akad murabahah, tapi ini adalah akad utang piutang. Mungkin Abu Fakih bisa memberikan satu kesimpulan dari mana ini kok bisa dikatakan akad utang piutang. Karena apa? Karena barang yang dimiliki itu Belum ada di pihak pembeli, belum ada di pihak lembaga, belum ada di pihak lembaga, tapi sudah membuat akad dengan pembeli. Nah, jadi ini sejatinya yang terjadi adalah akad utang piutang. Nah, sehingga ketika dia beli kepada pihak dealer itu misalnya 10 juta, kemudian dia jualkan kepada konsumen 15 juta. 15 juta, maka 5 juta di sini bukan sebagai margin keuntungan, namun sebagai margin utang piutang yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam beberapa riwayat disebutkan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap keuntungan yang diambil dari utang piutang ini menjadi riba, berpotensi menjadi riba. Lantas bagaimana agar akad itu bisa menjadi akad murabahah? Solusinya, si lembaga keuangan tadi harus beli dulu barangnya, kemudian dikuasai. Dalam istilah atau kamus fikih dikatakan al-qabdu. Al-qabdu itu adalah menguasai barangnya. Setelah itu baru terjadi akad. Nah, sehingga selama proses lembaga keuangan mencari barang, membeli barang tersebut kepada dealer, kemudian dia qabad, ini namanya bukan akad, deal akad, tapi janji akad. Sehingga di dalam proses ini boleh saja ketika konsumen ingin membatalkan akad. Boleh, karena statusnya masih janji akad, bukan deal akad. Kapan deal akad terjadi? Ketika lembaga keuangan sudah memiliki barang dan sudah dikuasai. Itu baru boleh terjadi akad murabahah, deal gitu ya. Nah, ini sekilas tentang bagaimana transaksi jual beli motor secara kredit di lembaga keuangan semisal leasing dan yang lainnya. Yang terjadi hakikatnya adalah utang piutang. Kemudian transaksi yang berbeda juga adalah tidak adanya kepemilikan barang dari pihak lembaga keuangan, maka ini menjadi problem dalam status akad yang dijelaskan oleh para ulama dalam konteks fikih muamalah. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Iya Ustadz, sekarang kalau kasusnya dibalik Ustadz, Ya. bagaimana jika barang itu adalah barang dari lembaga keuangan itu sendiri? Misal leasing memiliki barang tarikan, kalau mungkin bahasa sekarang ya, barang tarikan itu sudah menjadi milik mereka, dan otomatis barang itu menjadi milik mereka, dan ketika konsumen ingin beli, tetap berlaku dengan ketentuan seperti tadi. Apabila ada lambat pembayaran akan didenda, apabila ketika tidak mampu membayar akan ditarik. Ustadz, bagaimana ketika misalnya konsumen saya ingin bertekad, ketika saya ingin beli misalkan motor bekas di leasing itu Ustadz, saya akan berusaha biar tidak akan kena denda, biar tidak akan kena penalti, saya istilahnya akan berusaha membayar sampai lunas Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Apakah bisa menjadi boleh Ustadz atau bagaimana Ustadz? Taib, terlepas dari skema itu, sejatinya begini prinsipnya. Bila barang itu sudah dimiliki oleh lembaga keuangan, dia boleh jual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Ini murabahah murni. Ini boleh. Namun senyatanya yang ada di lapangan, yang menjadi pertanyaan besar, apakah betul lembaga keuangan, semisal leasing dan lain sebagainya itu sudah memiliki barangnya? Ini kan menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Dan kebanyakan yang terjadi memang mereka belum memiliki barang. Sehingga teman-teman yang akan melakukan transaksi kredit ini biasanya, lah yang penting saya kan bisa melunasi Ustadz, kan tidak akan kena denda itu. Tidak akan kena denda. Nah, permasalahannya, sebelum kita masuk pada transaksi akad itu, kita sudah melakukan satu transaksi akad yang bermasalah. Apa itu? Kesepakatan akan adanya denda, penalti, dan juga melakukan transaksi sebelum barang dimiliki, bila belum dimiliki. Namun bila barang sudah dimiliki oleh lembaga keuangan, itu pun kita sudah bersepakat di atas denda-denda tadi. Nah, sehingga Allahu a'lam bishawab, semoga ini bisa menjadi sebuah edukasi buat masyarakat kita bersama bahwa akad kredit yang seharusnya dilakukan oleh lembaga keuangan, dan kita harapkan di kemudian hari nanti ada lembaga-lembaga bisnis syariah, lembaga kredit syariah yang bisa menerapkan skema-skema akad sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga lembaga keuangan pun betul-betul sudah memiliki barang
kemudian mereka jual dengan harga lebih, ini no problem. Namun bila lembaga keuangan belum memiliki barang, bahkan dia bekerja sama dengan dealer, kemudian dia sudah melakukan akad transaksi, maka ini jelas bermasalah karena belum memiliki barangnya, sehingga yang jatuh nanti adalah akad utang piutang, bukan akad murabahah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu sekilas yang bisa Ana jelaskan ya buat kasus teman antum. Kemudian nanti mungkin orang akan bertanya, solusinya bagaimana Ustaz? Kan seperti itu. Nah, Ustaz. Solusinya seperti apa? Kita harus bagaimana yang belum punya kendaraan? Yang jelas solusi pertama adalah sabar dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, punya rasa qanaah yang tinggi. Kalau sekiranya memang belum mampu untuk membelanjakan atau membeli kendaraan bermotor, menabung bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, sampai bulan ke-10, 10 juta beli yang second langsung. Beli yang second langsung tanpa harus lewat dealer ataupun leasing. Kan bisa. Nah, Ustaz. Kemudian yang kedua, ya perlu kita menghidupkan kembali yang namanya lembaga bisnis syariah atau lembaga kredit syariah. Yang jelas butuh kepada kepengawasan syariah dari para ustadz atau para alim ulama yang memahami fikih muamalah, sehingga betul-betul dipantau transaksi yang terjadi di dalam lembaga keuangan tadi atau lembaga bisnis syariah tadi. Nah, sehingga ini diharapkan bisa menjadi motivasi kita bersama, edukasi buat segenap masyarakat dan juga lembaga-lembaga keuangan ataupun lembaga bisnis yang ada di luar sana. Semoga bisa lebih melek untuk betul-betul dapat mau menerapkan lembaga bisnis atau lembaga keuangan bersyariah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, demikian penjelasan dari Al-Ustadz Abu Hanifah bin Suwas BA Hafizahullah Ta'ala. Sangat jelas, Masya Allah, Sobat Elsa Talk dimanapun antum berada. Dan sekali lagi syukron, jazakumullahu khairan kepada para musinin yang telah berpartisipasi dalam program Ekspedisi Dakwah kali ini. Ada Berkah Coffee, ada Elsa Land, ada Pinastika Motor, ada Lesian 86. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalaskan dengan balasan yang paling baik untuk para muslimin sekalian. Dan terima kasih pula kepada Rebels Cafe yang telah memberikan tempat yang Masya Allah begitu indah ini, sehingga kami bisa melakukan Elsa Talks pada kesempatan kali ini dengan lancar. Alhamdulillah ala kulli hal. Oh iya Ustadz, untuk tema yang akan datang, kira-kira pembahasan apa lagi nih Ustadz yang kita akan bahas Ustadz? Terkhusus di program Elsa Talk. Iya Ustadz, nah. Allahu a'lam bishawab. Yang jelas menurut kami pembahasan yang memberikan edukasi kepada masyarakat luas, terkhusus tentang problematika fikih muamalah yang terkait dengan akad-akad yang ada di sekitar masyarakat kita, sehingga kita betul-betul bisa menerapkan atau merealisasikan keberkahan dalam mencari harta benda yang halal. Masya Allah. Jadi apapun itu nanti yang kita angkat, tema yang akan kita bahas bersama, harapan saya ke depan Elsa Talks bisa komitmen dalam pembahasan terkait fikih muamalah, akad-akad yang sesuai dengan syariah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Sobat Elsa Talk dimanapun antum berada, demikian Elsa Talk pada kesempatan kali ini. Nantikan selanjutnya di Elsa Talk yang akan datang. Dan kami mohon maaf apabila ada dalam kesalahan berkata, karena kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elsa Talks. Elsa Talks. Elsa Talks. Elsa Talks.